Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bertemu lagi dalam pembelajaran daring belajar kimia. Selamat pagi anak-anak ibu. Ibu. Berikan senyum yang terbaik buat ibu. Supaya imun kita naik. Ya, aduh cantik-cantik, ganteng semua ini. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar kimia? Semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Taufik memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Baiklah, sudah mengisi absen semuanya di Google Classroom? Sudah. Lengkap atau ada yang belum masuk? Ada yang izin. Oh, Miko. Hari ini kita akan mempelajari sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Gambar apa ini? Es krim. Pernah makan es krim? Pernah. Pernah bikin sendirilah es krim? Belum pernah. Belum pernah. Mau mencoba es krim sendiri? Mau. Kita biasanya untuk membekukan larutan itu pasti dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer ya. Nah, ternyata kita bisa melakukan pembuatan es krim atau es mambo, ini es unyil kita tanpa dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, bagaimana caranya? Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Maulida, kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan es krim berdasarkan sifat koligatif larutan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama ada panci, sendok, wadah kaleng, garam, susu sesuai selera, gelas kaca, baskom dan es batu. Langkah yang pertama yaitu haluskan es batu sampai jadi seperti ini. Kemudian masukkan buah kotak susu ke dalam wadah. Dan tutup menggunakan penutupnya. Campurkan es batu dengan garam secukupnya. Lalu aduk sampai merata. Masukkan wadah kaleng ke dalam panci dan es batu yang sudah diberi garam. Jangan lupa bahwa pancinya dikasih lap atau kain. Kemudian goyang-goyangkan panci seperti ini. Setelah 15-20 menit digoyang-goyangkan, akan muncul es. Nah, itu tadi cara pembuatan es krim tanpa dimasukkan ke freezer. Di situ ada garam. Kalian akan menjawab pertanyaan di dalam LKPD, apa fungsi garam sebenarnya pada pembuatan es krim tersebut. Di Google Classroom atau di WA Group sudah Ibu bagi LKPD tentang tekanan osmotik maupun tentang penurunan titik beku larutan. Kalian akan berkelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD.
tempat kita itu namanya es krim dongdong ya. Nah, jadi dia adalah es krim tradisional yang di Indonesia yang banyak ditemukan, kemudian cara pembuatannya juga sederhana. Jadi bisa dibekukan di luar dari kulkas atau di luar dari freezer. Apa yang kalian lihat? Teh. Air teh. Air teh. Iya, pernah bikin teh di rumah ya? Pernah. Ini adalah salah satu contoh tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Apa perbedaannya? Nah, di sini ada air gula dan air garam, ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan TIFAC, technological, pedagogic, content, knowledge, dan selalu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Diharapkan kalian dapat menganalisis penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan titik beku dan tekanan osmosis. Nah, serta kalian dapat menyajikan hasil analisis berdasarkan data percobaan terkait penurunan titik beku dan tekanan osmosis larutan dengan tetap mengutamakan sikap kerjasama, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Buka LKPD-nya, kemudian berkelompok. Pertama, LKPD penurunan titik beku es putar atau di daerah tertentu ada yang menyebutnya dengan nama es tong-tong. Dari wacana tersebut, nah buatlah rumusan masalah dari apa yang telah kalian amati dan baca tadi ya. Selanjutnya nanti setelah kalian merumuskan masalah, maka membuat rumusan hipotesis dari rumusan masalah yang telah kalian dapat tadi. Amati gambar berikut tentang kenaikan titik beku. Nah, dari tabel ini nanti kalian akan mengamati data hasil percobaan di atas. Silahkan kalian membentuk kelompok, kemudian berdiskusi untuk menjawab LKPD yang sudah Ibu bagikan. 10 menit cukup? Cukup, Bu. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan. Kelompok 1 untuk memulai untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Ya, silakan Pak Bio. Saya mewakili dari kelompok 1. Hasil yang dapat dari diskusi kami adalah dari yang kami amati dan kami baca, maka kami membuat satu rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh jumlah garam terhadap pembuatan es putar. 2. Bagaimana konsep penurunan titik beku pada pembuatan es putar. Ya, bagus ya. Kelompok 1. Rumusan hipotesis dari rumusan masalah yang telah kami diskusikan adalah kadar garam mempengaruhi kecepatan pembekuan es putar. Dan konsep penurunan titik beku pada es putar dipengaruhi oleh banyaknya kadar garam yang ditambahkan. Kelompok 2. Silakan. Titik beku adalah apabila temperatur saat tekanan uap jet padat sama dengan tekanan uap jet cair. Jika titik beku air sebesar 0 derajat Celcius, itu artinya tekanan uap air dalam bentuk cair pada temperatur 0 derajat Celcius sama dengan tekanan uap air dalam bentuk padat. Bagus ya. Jadi silahkan Taufik. Jadi hubungan antara konsentrasi larutan atau jumlah partikel dengan penurunan titik beku larutan adalah berbanding lurus. Artinya semakin besar konsentrasi larutan atau jumlah partikel, maka sebagian besar pula penurunan titik beku dari larutan tersebut dan mengakibatkan titik beku larutan semakin rendah. Ya, bagus ya jawabannya. Baik, terima kasih jawabannya, terima kasih tambahannya ya. Silakan kelompok 3. Pengaruh konsentrasi terhadap penurunan titik beku, yaitu penurunan titik beku ini sebanding dengan konsentrasi zat terlarut. Bila konsentrasi zat terlarut semakin besar, maka penurunan titik beku semakin besar dan sebaliknya.
Pengaruh zat terlarut terhadap titik beku larutan yaitu semakin tinggi konsentrasi larutan, maka titik beku larutan semakin rendah. Dan apabila larutan tersebut termasuk larutan elektrolit, maka titik bekunya lebih rendah dibandingkan dengan titik beku larutan non-elektrolit. Karena yang berpengaruh terhadap titik beku larutan adalah konsentrasi dan jenis zat terlarut. Bagus ya jawabannya. Haina menambahkan jawaban dari kelompok 3. Larutan elektrolit memiliki ion sehingga menghasilkan titik beku yang lebih besar daripada non-elektrolit. Karena semakin besarnya titik beku, semakin besar dan semakin banyaknya ion pada larutan elektrolit yang berkonsentrasi sama. Sedangkan larutan non-elektrolit hanya memiliki satu ion saja, yang tidak mungkin mencukupi kebutuhan titik beku yang diinginkan. Iya, bagus ya. Lanjutkan, kerjakan LPD yang kedua. Berdasarkan fenomena yang kami amati, permasalahan yang kami temukan adalah kenapa posisi air lebih rendah daripada posisi larutan setelah mengalami osmosis. Apa yang dimaksud dengan osmosis dan bagaimana cara kerja tekanan osmosis? Nomor 1, bila dua larutan yang konsentrasinya berbeda, yang satu pekat dan yang satu lainnya encer, dipisahkan oleh membran semi-permeable, maka molekul-molekul pelarut akan mengalir dilarutkan yang lebih encer dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat, sedangkan molekul zat terlarut tidak mengalir. Yang kedua, osmosis adalah aliran suatu pelarut dari suatu larutan dengan konsentrasi lebih rendah ke larutan konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeable. Nomor 3, tekanan osmosis yang akan menekan atau mencegah terjadinya osmosis. Bagus ya jawabannya untuk kelompok 3. Tabel 1, data hasil percobaan tekanan osmotik dari beberapa larutan. Berdasarkan tabel 1, termasuk larutan apakah sukrosa, urea, dan glukosa? Jawabannya adalah larutan non-elektrolit. Berdasarkan tabel 1, pada larutan 1 dan 3, apakah zat terlarutnya sama? Bagaimanakah hubungan antara konsentrasi larutan dengan tekanan osmotik pada larutan 1 dan 3? Jawabannya adalah sama. Tekanan osmotik berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Semakin tinggi konsentrasi larutan, semakin tinggi pula tekanan osmotik pada larutan. Larutan 2,4 dan 5,6 memiliki zat terlarut yang berbeda. Hubungan konsentrasi larutan dengan tekanan osmotiknya adalah semakin tinggi konsentrasi larutannya, semakin tinggi pula tekanan osmotiknya, walaupun zat terlarutnya berbeda. Apa yang dapat kalian simpulkan? Tuliskan rumus tekanan osmotik. Tekanan osmotik berbanding lurus dengan konsentrasi larutan walaupun memiliki zat terlarut yang berbeda. Larutan 1 dan 3 memiliki konsentrasi sama. Hubungan zat terlarut dan tekanan osmotik pada larutan 1 dan 3 yaitu konsentrasi yang sama. Larutan elektrolit mengandung jumlah partikel lebih banyak daripada larutan non-elektrolit. Oleh karena itu, larutan elektrolit mempunyai sifat koligatif larutan yang lebih besar daripada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Larutan 1 dan 5 memiliki konsentrasi sama. Hubungan terlarut dan tekanan osmotik pada larutan 1 dan 5 yaitu konsentrasi yang sama larutan elektrolit. Mengandung jumlah partikel lebih banyak daripada larutan non-elektrolit. Oleh karena itu, larutan elektrolit mempunyai sifat koligatif larutan yang lebih besar daripada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Yang mempengaruhi perbedaan tekanan osmotik pada larutan 1 adalah nilai derajat ionisasi. Reaksi ionisasinya yaitu NaCl menjadi Na+ tambah Cl-, jumlah ionnya 2. Yang berpengaruh karena mengandung jumlah ion yang lebih banyak, maka nilai tekanan osmotiknya lebih tinggi, yaitu pada senyawa FeCl3. Dan pengaruhnya sifat koligatifnya pun lebih tinggi.
NaCl menjadi Na plus tambah Cl min, jumlah ionnya adalah 2. Pada sukrosa tidak ada ion yang terurai. Rumus tekanan osmotik larutan elektrolit P sama dengan M R T I, di mana I adalah derajat ionisasi. Rumus tekanan osmotik larutan non-elektrolit P sama dengan M R T. Hasil diskusi kalian hari ini sangat bagus. Kita tepuk tangan, kita beri aplaus untuk kita semua. Iya, bagus ya. Alhamdulillah kalian sudah mengerti, paham tentang materi hari ini. Jadi yang mempengaruhi itu adalah banyaknya ion, jumlah partikel. Itu sangat mempengaruhi penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan, silahkan kumpulkan LKPD yang telah dikerjakan tadi dan lengkapi, kemudian di-upload di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.